Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mister Film. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita berada di kebun jambu citra. Ini kebunnya sudah tanamannya sudah mulai kita pangkas-pangkas ya, supaya fokus ke dahan-dahan yang kita mau dibuahkan. Jadi tidak terlalu banyak dahan-dahan yang bertumpang tindih ya, supaya kita enak besok membungkusnya. Tunas-tunas yang ke atas kita pangkas. Jadi sekarang pohonnya sudah mulai dibentuk untuk memicu pembuahan ya. Sekarang sudah seperti ini. Jadi tidak terlalu banyak dahan yang bertumpang tindih di bagian pohon-pohon ini. Kita tetap memangkas dahan-dahan yang bertumpang tindih supaya besok tidak repot untuk membungkusnya ya. Jadi yang kita pelihara dahan-dahan yang ke samping, yang ke atas kita tetap pangkas. Nih, yang seperti ini yang kita pangkas. Kemarin yang menjulur ke atas kita pangkas ya. Kita pelihara dahan-dahan yang ke samping supaya tidak terlalu tinggi. Jadi kita membungkusnya besok kalau sudah berbuah tidak terlalu tinggi, teman-teman ya. Di sini masih dipelihara 4 tunas baru. Yang kemarin ini menjulur ke atas ya. Nanti kita pelihara 2 tunas aja di sini. Karena di bagian tengah agak kosong. Tunas seperti ini kita harus hilangkan. Jadi bagian tengah terkena sinar matahari 100%, supaya kalau kena matahari di bagian tengah agar pohon ini semakin dewasa ya, cepat dewasa. Seperti itu, teman-teman ya. Ini pohon yang sudah seperti ini kemarin sangat rimbun ya. Sekarang saya buang bagian tunas-tunas yang tidak dibutuhkan. Ini ada seperti ini ya. Ini ketinggalan kemarin. Ini ada 3, sudah ada 3 di bagian ujung. Kita yang bagian ini kita buang ya. Apabila pohonnya sudah terkena matahari di bagian tengah, maka hama mengurangi hama yang tinggal di bagian tempat di daun-daun yang rimbun. Seperti itu, teman-teman ya. Karena hama itu senang di dahan-dahan yang teduh ya, teman-teman ya. Yang teduh, yang enggak kena matahari itu sangat senang. Jadi kita memangkas bagian-bagian dahan-dahan yang sangat teduh itu supaya terkena sinar matahari. Jadi kalau kena sinar matahari di bagian tengah, jadi hama perusak tidak betah ya, teman-teman. Jadi di bagian tengah seperti ini kita kosongkan yang ke atas, kecuali dahan-dahan yang jalurnya ke samping baru kita pelihara ya, teman-teman, supaya buahnya besok kita enak membungkusnya. Kita tinggal muter di bagian samping-samping seperti itu. Jadi kalau keluar tunas-tunas baru seperti itu di bagian tengah, itu harus kita hilangkan ya. Seperti itu, teman-teman ya. Contohnya ini. Sini dahan yang ke atas di bagian tengah kita buang. Jadi di tengah kosong seperti ini. Jadi terkena matahari, hama juga tidak betah di bagian tengah. Jadi kita pelihara dahan-dahan yang ke samping semua. Seperti ini, nanti buahnya bergelantungan di bagian samping-samping ini, teman-teman.
Kalau terlalu banyak dahan yang kita pelihara, nanti bertumpang tindih dengan dahan-dahan yang lain. Seperti ini beberapa hari lagi kita akan menyemprotnya supaya hamanya pergi atau mati, teman-teman ya. Karena sekarang sudah keluar tunas-tunas baru seperti ini. Ini kita harus menyemprotnya ya. Nah, jadi kita pelihara dahan-dahan yang bagian ke bawah, yang bagian ke samping. Dahan yang ke atas tetap kita pangkas. Itu di bagian tengah udah bisa keluar, bisa terang di sana ya, di bagian tengah ini, karena kena sinar matahari langsung. Jadi dahan-dahan yang ke atas saya pangkas, karena dahan yang ke atas itu untuk berbunga itu sangat susah ya, sulit untuk berbunga. Jadi kita pangkas. Nanti bunganya bergelantungan di bagian bawah ini. Seperti ini. Jambu air itu yang bisa berbuah di dahan-dahan yang ke samping, teman-teman ya, bukan yang ke atas. Kalau yang ke atas biasanya bunganya itu sangat sedikit ya. Juga kita kalau bungkus susah juga ya. Susah. Dia bisa rontok. Jadi bunga-bunga yang ke atas aja, yang ke samping aja yang kita di dahan-dahan yang ke samping yang kita pelihara. Ini bunga ada. Nah, seperti ini. Jadi bunga itu bisa yang di bagian sini, bisa di bagian dahan-dahan yang ke samping ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita nggak mau tinggi-tinggi supaya kita bungkusnya enak, dari bawah aja, nggak pakai tangga. Nah, tuh. Itu bagian pangkasannya, daun yang kita pangkas ada di bagian bawah seperti ini. Ini kemarin sangat rimbun ya, pohon ini kemarin sangat rimbun. Sekarang kita sudah pangkas, sekarang sudah kena matahari langsung di bagian tengah-tengah pohonnya ini. Nah, seperti itu. Tuh. Bagian pangkasannya saya taruh di bagian bawah ya, bawah pohon. Nih, bekas pangkasannya supaya jadi pupuk kompos depannya, teman-teman. Tuh dahannya sekarang sangat rindang, kita bisa bungkus-bungkus di bagian bawahnya besok. Seperti itu teman-teman ya. Ini pohon yang sangat paling besar, ini pohonnya percabangannya sangat banyak. Ini nanti kita pangkas-pangkas lagi, dipelihara 2 cabang di bagian ujung. Nah, seperti ini kita buang, nanti dipelihara 2 cabang di bagian ujung supaya tidak terlalu rimbun. Sekarang di bagian tengah sudah kelihatan, sudah terang, enggak ada dahan-dahan yang bertumpang tindih. Ketika daun sudah mulai keluar tunas seperti ini, masih daun muda, dia banyak hama walang sangit. Walang sangit itu mengisap bagian pucuk-pucuk yang seperti ini, jadi isap sampai kering, teman-teman ya, sampai kering. Jadi harus ditangkap. Contohnya pucuk yang di hama walang sangit, jadi akan seperti ini, teman-teman ya. Ini diisap nih, akan kering, gosong. Ini namanya ini ulahnya walang sangit. Sekarang pohonnya sudah nggak fokus nih, nah, fokuskan lagi. Sudah seperti ini, sudah rindang, tidak ada dahan yang tumpang tindih.
Nanti kita bungkus buahnya enak seperti itu teman-teman ya. Tuh. Walang sangit tuh sangat senang teman-teman ya. Nih walang sangit, walang sangit seperti ini. Dia akan garing bagian pucuknya. Oke teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.